Bagaimana mungkin kami merupakan sudah tinggal di sana 50 tahun, tiba-tiba ada orang yang menciptakan entah siluman SHGB 2023, tapi kami dituduh menyerobot. Kami dituduh menyerobot. Dapat tersangka. Hentikan pemanggilan pada warga. Malam. Berikan pada kami pada warga yang telah menetap 25 tahun. Bongkarkan SKGB. Kami sebagai warga negara berhak itu di sana. Kira-kira seperti itu. Situ Rompong adalah danau atau kawasan resapan air yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kawasan ini berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, penampungan air, pengendali banjir, bahkan sebagai ruang hidup warga. Situ Rompong dikelilingi pemukiman warga yang sudah ada sejak puluhan tahun. Sebagai ruang hidup warga, kini pemukiman warga terancam digusur oleh pengembang perumahan, serta situ Rompong yang sejatinya milik negara terancam dikuasai oleh swasta pengembang perumahan. Dokumenter ini hadir sebagai penjelasan dan perjuangan warga Situ Rompong mempertahankan ruang hidupnya serta perjuangan mempertahankan aset negara. Nama saya Halimi, usia saya 51 tahun. Kebetulan saya di sini sebagai ketua RT pada saat mulai tahun 2019 sampai tahun 2023. Itu periode pertama. Nah, periode keduanya dari 2023 sampai 2028. Itu menurut aturan. Nah, harapan kami warga di sini yang hidup di bantaran Situ Rompong ini, tolong jangan digusur ruang hidup kami. Itu harapan kami. Karena terlepas daripada itu, kami di sini juga warga negara. Kalau negara belum bisa memberikan kehidupan yang layak pada warga, tolong jangan diganggu warga kami. Terkait masalah warga RT 05 RW 05, untuk saat ini lebih kurangnya ada sekitar 1.700 jiwa dari sekitar 380 kakak. Nama saya Eko Wicaksono, umur 62 tahun. Saya tinggal di sini dari mulai 89, tahun 1989. Dulu di sini warga masih sangat sedikit sekali, bahkan kepengurusan RT juga belum ada. Tapi bertambahnya warga dari jumlah berapa, sekitar 20-an kakak, akhirnya di sini membentuk paguyuban yang namanya ITM, yaitu Ikatan Tolong Menolong.
cikal bakal dari adanya RT di sini yaitu adanya ITM. Kira-kira sekitar tahun 91 atau 92 di sini terbentuklah RT, yaitu RT 05 RW 05. Waktu itu di sini masih desa, belum bersifat kelurahan. Nah, saya dari bujang sampai sekarang alhamdulillah masih tinggal di sini. Jadi saya hidup di sini dari mulai bujang, terus nikah juga di sini, punya anak juga di sini. Alhamdulillah nyekolahin anak sampai kuliah, sampai selesai, sampai sekarang alhamdulillah sudah bekerja juga masih di sini. Dulu saya menggarap di sini ngikut Bapak Haji Amit dan Ibu Haji Amit dan Pak Narsin anaknya sebagai anaknya. Di sini saya bertani, ya nanam padi dan segala palawija, segala di sini ya saya sambil mengerawat dengan kuda. Dulu saya perawat kuda. Dari tahun berapa Pak di Tahun sini? 60. Membangun rumah ini dasarnya bikin gubuk dulu, saung, bukan gubuk ya, saung bahasa dulu, saung ini. Karena saya bertani di sini, saya bikin saung, saya tinggal di sini di Setu Rompong. Baba Narsim merupakan salah satu sesepuh di Situ Rompong. Ia sudah lebih dari 60 tahun membangun kehidupan bersama keluarga. Ia di Situ Rompong bersama orang tuanya hingga kini sudah memiliki anak, cucu, bahkan cicit. Artinya sudah 3 generasi keluarga Baba Narsim hidup di Situ Rompong. Ya, terima kasih. Saya Tobing, umur 64 tahun. Saya sudah tinggal di sini lebih kurang 27 tahun. Nah, ini adalah sekret warga Situ Rompong, tempat berjuang. Inilah kita bahas semua. Silakan. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Toto Suwarto. Umur saya sekitar 75 tahun. Semenjak tahun 89 saya sudah menggarap sini. Pada waktu itu rumah saya masih merupakan sebagian air, depan rumah saya air, samping juga air. Karena pada waktu itu saya tidak mempunyai kepemilikan tempat tinggal. Sehingga di situ saya mulai menggarap, menanam apa yang bisa saya tanam. Sampai sekarang tidak pernah adanya larangan-larangan dan lain-lain. Tahu-tahu pada tahun 2023 timbul sebuah surat bahwa ada yang menyatakan bahwa ini adalah ada salah satu kepemilikan dari pengembang. Sampai saya akhirnya dilaporkan ke Polda. Sampai detik ini saya sudah hampir setahun di Polda, dipanggil. Sampai saat ini saya masih wajib lapor. Saya dianggap sebagai tersangka dengan tuduhan penyerobotan lahan dan memanfaatkan lahan.
Sedangkan saya tidak pernah yang namanya mengontrakan dan apa-apa. Saya sepenuhnya masih bersama keluarga saya yang sampai saat ini anak saya lahir di sini semua. Sampai detik ini permasalahan masih menggantung dan persoalan ini masih ditangani oleh pihak kepolisian dan seterusnya. Saat ini saya hanya berharap dengan seumur saya, dengan saya menggarap di sini sampai sekian puluh tahun, kurang lebih berarti saya menggarap di sini sudah hampir 30 tahun lebih. Kok bisa saya menjadi tersangka? Jadi saya mohon bagi penegak hukum umumnya, apakah saya wajar menjadi penyerobotan tanah atau memanfaatkan tanah? Saya juga tidak mengakui bahwa lahan ini adalah kepemilikan saya. Tahu saya dulu, saya pada waktu menggarap tahun 89 itu sudah ada patok-patok. Patok yang mana patok itu adalah punya pemerintah, yaitu via pengairan. Dan 2017 itu kalau nggak salah itu perbarui patok-patok, sampai sekarang pun ada patok-patoknya. Di depan rumah saya pun ada. Nah, disinilah yang saya sedikit bingung dalam permasalahan ini. Kok bisa ya saya sebagai tersangka? Nah, sisa-sisa yang dulu masih ada air pada waktu Setu Rompong masih ada air, ini adalah sebuah empang yang kebetulan empang ini tidak saya komersilkan. Saya hanya memelihara beberapa ikan untuk kalau cucu-cucu pada datang. Ya, ini ya punya. Dan ini batas yang ini adalah batas dari PU ya, yang sampai sekarang masih ada, yang diperbarui tahun 2017. Oke, akan saya ceritakan seingat saya apa yang masih dapat saya ingat. Jadi yang kami tahu, yang warga tahu, lahan ini adalah tepian Setu, jelas-jelas dalam penguasaan negara. Artinya tidak boleh terbit di sini sertifikat hak milik, karena ini adalah kawasan konservasi. Tapi warga di sini jauh sebelum pemekaran Provinsi Banten, masih Jawa Barat, sudah tinggal di sini, bahkan ada yang sudah mencapai sampai 50 tahun. Itulah kira-kira yang terjadi di sini. Ya, tapi akhir-akhir ini ya kita dihebohkan dengan adanya terbit SHGB 2023. Dan berdasarkan itulah pemilik yang mengaku memiliki SHGB mengklaim haknya, mengaku haknya, dan mencoba menggugat warga melalui Polda Metro Jaya, dan sudah ditersangkakan oleh Polda Metro Jaya 4 orang. Nah, karena itu ya mau nggak mau warga tidak mungkin diam. Akhirnya warga ya menelusuri apa kebenarannya, seperti apa iya ini tanah dia. Ya kami mencoba menelusuri berdasarkan bukti-bukti yang sah, dan kami dapatkan beberapa salinan. Pertama, ini ada peta wilayah Rempoa tahun 1928. Nah, mungkin kalau bisa di zoom. Nah, di sini jelas ada Situ Rompong. Ini Situ Rompong, artinya situ. Dan ini peta tahun 1928. Artinya sebelum merdeka situ ini sudah ada. Nah, itu dulu yang pertama. Dan ini bukti dari kelurahan, kalau kami sudah terbit 1 RT. Dan di sini terbit 1 RT.
Dan kalau nggak salah pemekaran di sini jadi satu RT 05 tahun 93 kalau nggak salah. Nah ini pernyataan lurah Cempaka Putih kalau tahun 84 sudah ada penghuni di sini, bahkan sebelum itu sudah ada penghuni di sini. Artinya warga sini sudah banyak menghuni tepian Situ Rompong yang masih ada ini jauh sebelum pemekaran Banten dari Jawa Barat. Nah, tapi Banten sendiri tidak punya data tentang ini, tentang Situ Rompong ini. Jadi tiba-tiba muncul di sini. Ini berdasarkan SK Gubernur terbit SHM tahun kalau nggak salah tahun 74. Ada yang 74, ada yang 78. Nah, ini 78, ini 74. Ini yang kita dapat 2 sertifikat dari 4 sertifikat yang diaku ada di sini berdasarkan SK Gubernur tahun 73. Nah, SK Gubernur ini menyatakan untuk pertanian, tapi tidak pernah dibuat pertanian. Itulah salah satu bukti. Dan pertanyaannya, apa iya di atas situ, kalau sekarang aja situnya masih ada tahun 78, bagaimana? Ini masih asli situ mungkin semua. Apa masuk akal? Di atas situ terbit 4 sertifikat. Itu yang menjadi masalah. Nah, dan ini ada lagi surat jawaban dari Desa Cempaka Putih, desa di sini, menjawab surat nomor 611 Kecamatan daerah Tangerang, Kecamatan Ciputat, Kabupaten daerah tingkat 2 Tangerang, untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum, menjawab Dinas Pekerjaan Umum mengenai status lahan ini. Ini jawaban lurah sini. Menurut informasi yang kami dapat bahwa Rawa Rompong statusnya sudah ada sertifikat, dan surat sertifikat tersebut kami tidak memiliki datanya. Artinya di lurah di sini pun tidak ada data sertifikat itu. Dan juga jawaban dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rempoa. Dulu masih Rempoa ini, waktu sertifikat itu terbit masih Rempoa. Juga jawabannya tidak ada datanya, data sertifikat itu di Rempoa. Maka itulah pemerintah Provinsi Dinas Pengairan, ini surat dari BPN, yang kita dapat dari BPN, kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, sehubungan dengan surat dari TB Ganda SHMM HUM selaku kuasa dari ahli waris tanah di sini, menanyakan nih ke BPN bahwa status tanah ini sedang diblokir. Ini tahun 81. Permintaan dari Dinas Pengairan Tangerang, Banten. Jadi tahun 81 ini sudah diblokir oleh BPN Tangerang, permintaan dari Dinas Pengairan Banten, Tangerang. Nah, jadi terblokir nih 81 semua sertifikat ini. Kemudian akhirnya pihak ahli waris, dan ternyata tadinya di sini ada 4 sertifikat atas nama Sirajudin Saleh, Effendi Sirajudin, Ondang, dan Sain. Nah, tahun 94 keempat sertifikat ini udah dibeli yang namanya Holid. Tahun 94. Padahal statusnya terblokir. Karena terblokir, akhirnya pihak Holid mengajukan gugatan ke pengadilan.
melalui hukum, jalur hukum, menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Negeri Tangerang Selatan, Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, dan dia menang di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Tapi pihak provinsi, Dinas Pengairan Provinsi banding ke Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang, artinya tetap terblokir. Keempat lahan sertifikat tersebut tetap terblokir. Kemudian banding ke Mahkamah Agung, pihak ahli waris. Tapi mereka mencabut kasasinya. Di tingkat kasasi mereka mencabut gugatan kasasinya dari Mahkamah Agung. Artinya pihak dari saudara Holid sudah menerima putusan Pengadilan Tinggi, statusnya tetap terblokir sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten. Nah, yang hebatnya sudah ada putusan Pengadilan Tinggi Banten, tapi lahan ini bisa dilelang. Bisa dilelang. Entah kenapa, bagaimana caranya saya nggak tahu, tapi dilelang. Maka timbullah pemenangnya PT Sahid Putra Harapan tahun 2023. Berdasarkan itulah PT Sahid menang, seakan-akan sepertinya menang lelang, menerbitkan SHGB tersebut 2023. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana ceritanya lahan dilelang sementara masih terblokir oleh putusan pengadilan? Luar biasa. Nah, ternyata kita menemukan di sini ada notulen kesepakatan yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Dalam hal ini kasih intel. Nah, isinya sebagai berikut. Aduh, saya kurang jelas, kacamata saya ke bawah. Nah, jadi di sini kalau boleh saya baca nih ya. Pada hari ini tanggal 7 Desember 2022 pukul 13 bertempat di ruang intelijen Kejaksaan Tangerang Selatan mengadakan rapat sehubungan dengan adanya, coba Johan, kau bisa baca Johan? Mungkin bantu saya membaca. Siap. Itu nanti di inian aja. Baca aja. Nggak apa-apa, baca aja minta. Adanya pemanfaatan situ rompong yang dilakukan tanpa adanya perjanjian sewa dan menimbulkan kerugian keuangan daerah Provinsi Banten sebagai berikut. Nah, hebatnya di sini adanya kerugian. Bicara sewa menyewa, ya kan? Tapi di alinea kedua apa nih di sini? Malah berubah. Rapat dibuka oleh Roni Hotman Gunawan SH dengan agenda rapat terkait pelepasan hak dan pensertifikatan untuk satu rompong bahwa adanya 4 sertifikat, yaitu SHM nomor 1185 Rempoa, nomor 475, 476 dan 477 Rempoa. Nah, alinea pertama tadi persoalan masalah sewa menyewa, diduga melanggar sewa menyewa. Tapi di alinea kedua penyerahan dan persertifikatan situ rompong. Hebat kan? Bagaimana mungkin selevel kejaksaan yang dalam hal ini adalah yang bergerak di bidang penegakan hukum berani menyatakan pensertifikatan situ rompong. Ini kan luar biasa. Bagaimana mungkin dia mengatakan itu? Sementara situ jelas dikuasai negara. Ini kejanggalannya ini. Ada apa ini?
dia mengatakan pensertifikatan situ Rompong. Nah inilah awal dari pembagi-bagian lahan ini, di mana tadinya 6 hektar. Nah di sini yang menandatangani Kepala Seksi Pengadilan Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Kasep. Nah, terus dari pihak kuasa hukum pemilik sertifikat Haiwan, terus Kepala UPTD Pengelola Das Cidurian Tisadane, Sofiadi SE. Nah, pihak Saudara Effendi yang punya sertifikat, dan dari penyidik Kejaksaan Negeri Banten, Tangerang Selatan, maaf, Roni Hotman SH, Angelina Kamea SH. Ini yang menandatangani. Nah ini ada surat-surat kesepakatannya nih. Kalau lahan itu sudah dibagi, yang 6 hektar provinsi mendapatkan 2,8, terus sisanya 3, sekian hektar lagi milik siapa? Nah tuh, inilah bukti-buktinya semua. Nah inilah awal ceritanya kenapa mereka bisa menerbitkan SHGB itu 2023. Nah, ini bukti akta pencabutan permohonan kasasi. Nah, ini bukti permohonan kasasi. Nah, jadi setelah terbit SHGB itu, mereka mengadukan warga ke polisian. Ini bukti putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 119 PDT 2022 Banten PT BTN. Ini salinan putusan untuk membatalkan putusan pengadilan negeri, tapi tetap bisa terbit SHGB. Sementara ini SHGB-nya, ini SHGB-nya berdasarkan lelang, keterangan, ini keterangan, tuh keterangan lelang kelas 2. Ini SHGB-nya nih. SHGB-nya. Nah, ini yang paling hebat ini. Ini adalah surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Surat ini adalah dalam rangka menjawab pertanyaan dari ahli waris. Menjawab pertanyaan tentang status SHM mereka, menjawab SHM ahli waris ini kepada yang terhormat Afida Saleh dengan kawan selaku ahli waris almarhum Halid Saleh. Di sini diterangkan oleh BPN, ini kan lembaran kedua, dijelaskan di sini bahwa penghapusan catatan blokir atas bidang tanah dan SHM nomor sekian 475, 477, 185 Rempoa dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan apabila ada perintah pengadilan berupa putusan atau penetapan bahwa terhadap putusan perkara nomor 95 PDT Tangerang tanggal 20 Februari 2020 sedang dalam upaya banding di tingkat PT Pengadilan Tinggi. Nah, PT di Pengadilan Tinggi ini dia nih, upaya banding, ya kan? Ya kan? Tanggal 22 Agustus 2003. Upaya banding ini padahal udah dicabut bandingnya. Setelah itu udah dicabut. Nah, kemudian C, berdasarkan penjelasan pada A dan B di atas, maka untuk membuka pemblokiran dimaksud diharuskan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tapi sampai sekarang tidak ada putusan pengadilan tetap untuk membuka blokiran tersebut. Artinya lahan itu masih terblokir sampai saat ini. Tapi kenapa bisa terbit SHGB tersebut? Padahal agraria sendiri yang mengatakan tidak boleh diterbitkan kecuali ada putusan pengadilan tetap.
Tapi agraria sendiri yang menerbitkan ini, SHGB ini, atas nama PT Sahid Putra Harapan yang beralaskan SHM yang masih terblokir itu. Nah, di sini ada lagi satu lagi yang membuat kita gerah. Mereka BPN telah menerbitkan gambar tanah seperti ini. Sudah menerbitkan gambar tanah seperti ini tahun 2023. Ini BPN telah menerbitkan gambar tanah bahwa gambar tanahnya seperti ini. 2023. Tapi perintah pengukuran baru muncul 20 Agustus 2024. Artinya sebelum diukur dan sebelum dipastikan titiknya, sudah mereka pastikan bagaimana bentuknya, padahal pengukuran belum. Nah, ini 2023 terbit, tapi perintah pengukuran bentuknya seperti apa baru timbul 26 Agustus 2024. Dan itu dikawal oleh kepolisian ini. Polri daerah Metropolitan Jakarta Raya, di Resort Tangerang Selatan, dikawal oleh kepolisian nih. Itulah yang dalam kejanggalannya. Kemudian di sini kami menemukan, warga menemukan data aset Provinsi Banten ini tahun 2017 kita dapat ini ya. Nah, di sini ada situ Rempoa. Ini di mana ini situ Rempoa? Tidak pernah ada situ Rempoa. Ada situ Rompong. Nah, luasnya 17.000 meter atau 1,7. Ya, di sini ada keterangan pendangkalan serta penyusutan dan digarap oleh warga. Artinya lahan yang sudah menyusut, bukan situ yang ada sekarang. Karena di sini penangkalan dan digarap oleh warga. Ini keterangannya di sini. Luasnya 1,7. Nah, seumpama situ Rempoa ini kita anggap situ Rompong. Sekarang lahan 1,7 ini yang mana? Karena lahan provinsi yang 2,8 itu adalah sesuai dengan notulen rapat di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Tanah yang dia dapatkan 2,8 itu adalah penyerahan oleh pemilik sertifikat. Penyerahan oleh pemilik sertifikat. Pertanyaannya, yang 1,7 ini mana? Kan begitu. Bukan berarti hilang. Ataukah tukar guling atau apa? Kita nggak tahu. Yang tanah yang di provinsi yang dapatkan ini adalah penyerahan sertifikat dari Sirajuddin Saleh sesuai dengan kesepakatan mereka di sini. Pertanyaannya, tanah yang dicatat 1,7 di sini mana? Seharusnya tidak boleh hilang. Kalaupun dikasih orang provinsi tanah seluas apapun, tanah yang dicatatkan 1,7 harus tetap ada. Statusnya di mana? Itu menjadi pertanyaan. Nah, sebelumnya ini gambar nggak ada nih, gambar peta wilayah situ Rompong. Tahun 2022 ini baru terbit ini gambar seperti ini. Di sini ada letak-letak 4 sertifikat. Putusan pengadilan sudah ada, tapi muncul gambar ini 2022 dibuat oleh BPN Agrarian. Di sini Sirajuddin Saleh, di sini Effendi, di sini Ondang, di sini Sain. Nih, ini situ nih. Ini situ Rompong, masih ada sampai sekarang situnya. Nah, masih ada. Nah, ini siapa yang menempatkan ini di sini? Padahal sebelumnya di putusan pengadilan tinggi itu salah satu yang tidak ditemukan adalah koordinat. Tidak ditemukan di mana koordinatnya, letaknya di mana, tidak ditemukan, tidak pernah ditemukan. Tapi kenapa ini tiba-tiba 2022 muncul dari BPN? Siapa yang karang-karang ini? Di sini ada tanah negara. Nah, kalau kita lihat sertifikat Sirajuddin Saleh, dia betul sebelah utara berbatasan dengan tanah negara. Dan kalau kita lihat tanahnya Effendi Sirajuddin, dia sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara.
Jadi ini dibuat hanya supaya cocok gambar di sertifikat itu. Tapi sebenarnya luasnya ini tanah negara ini tidak pernah diketahui. Jadi ini hanya dibuat-buat. Seakan-akan titiknya di sini, titiknya di sini, titiknya di sini. Karena itu tertuang dalam putusan pengadilan tinggi, koordinat batas-batas lahan. Tidak pernah ditemukan. Kita bukan bilang sertifikatnya palsu, maaf. Sertifikatnya tanahnya di mana? Itu jadi pertanyaan. Apakah benar di sini? Atau masih ke sini? Atau masih ke sini? Kita kan tidak tahu. Ini hanya di Karang-Karang. Tahun 2022. Data awalnya tidak ditemukan. Kalau mengacu, kalau kita anggap situ rawa Rempoa itu situ Rompong. Tapi kalau saya tidak yakin situ Rompong tetap situ Rompong, tidak ada sertifikat di situ. Kalaupun ada sertifikat di situ dibuat-buat. Nah, setelah itu terbit semua, mereka Karang-Karang, mereka bagi-bagi lahan ini, ya kan? Muncullah ini dari Polda Metro Jaya mentersangkakan 4 orang atas nama David Siagian, atas nama Oka Kartini, atas nama Toto, dan atas nama Lukman Damani. 4 orang ditersangkakan melanggar pasal 167 KUHP dan pasal 385 KUHP. Itu tuduhannya ada. Nah sekarang pertanyaannya, oh ya maaf tapi ini perlu diketahui juga, sebenarnya ini sudah ada SK Menteri. Ini udah ada SK Menteri. Ini SK Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13114 KPTS M / 2024 tentang penetapan garis sempadan situ Rompong pada wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Luas yang dinyatakan situ Rompong itu 6,01 hektar dan luas sempadan 6,55 hektar. Artinya kalau luas situ Rompong 6,01 hektar dan luas sempadan 6,55 hektar, berarti totalnya semua 12,65 hektar. Itulah totalnya semua. Jadi itulah alasan kita kenapa kita mencari keadilan, sampai bikin demo. Kita udah mengadu juga ke Komisi 3 DPR RI tanggal 9 Juni 2028. Kita sudah mengadu juga ke wali kota, kita sudah mengadu juga ke presiden. Karena kita orang kecil sesuai dengan pidato Pak Presiden, orang kecil supaya tidak ditekan, orang kecil tidak mampu membayar pengacara yang mahal, itu pidato Pak Presiden. Juga kami orang kecil hanya tidak bermimpi jadi orang kaya raya. Kami orang kecil hanya bermimpi bisa hidup sejahtera, bisa tenang, tentram di negeri ini. Jelas-jelas ini tanah negara, kami sekarang sedang dikriminalisasi dan ingin diusir dari sini. Jelas-jelas tanah negara, karena sesuai dengan penjelasan saya tadi, penerbitan SHGB itu tidak tepat, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, itulah kenapa kami mencoba mencari beberapa alternatif dan juga sudah mengadakan demo ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, juga mempertanyakan juga melalui demo kita di BPN Tangerang Selatan. Semoga mereka cepat menanggapi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kesejahteraan warga situ Rompong. Pesan untuk Prabowo, Pak Presiden yang tercinta, yang terhormat, semoga Bapak mendengar penderitaan kami ini. Kami hanya ingin tinggal di negeri ini, bukan ingin kaya raya, dan kami hanya tidak punya surat apa-apa, tapi kami menginginkan dapat surat supaya bisa berkontribusi tentang pajak, juga demi terlaksananya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Benar, tanah, air, dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai sepenuhnya oleh negara.
tapi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga masyarakat. Itu aja yang kami ingin dapatkan dari pemerintah. Kalau kami di sini sejahtera, itu adalah kesuksesan pemerintah tentunya. Itu sekedar yang bisa saya ceritakan. Keputusan Menteri SK Menteri 314 ini ada nih. Inilah SK Menteri ini supaya jelas bahwa ini 6,01 hektar luas itu 6,55 hektar sepadan, totalnya 12,56 hektar keseluruhan dengan sepadan. Itu harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Kalau negaranya mau, kalau nggak mau negaranya rakyat yang menguasai. Nama saya David Saragi. Saya berusia 45 tahun. Saya lahir besar di Setrompong, dan saya juga ketua forum penyelamatan Setrompong, forum komunikasi penyelamatan Setrompong. Waktu saya kecil, saya masih bisa berenang di sekitaran Setu sini. Akhirnya jernih. Saya dari berenang dekat masjid sampai ke arah PAM. Tapi kalau udah kesini udah dalam dulu waktu saya kecil. Dan masa kecil yang sangat menyenangkan buat saya karena banyak tempat kolam renang, taman saya bermain, dan itu membuat saya gembira. Dan saya juga hidup di Setrompong ini sangat nyaman, tidak ada gangguan, sampai suatu ketika di tahun 2017 ketika ada pengurukan pendalaman setu yang dilakukan oleh Kodam Jaya. Sementara di sisi lain ada pihak yang mengaku mengklaim memiliki surat mereka menguruk di sisi sebelah kiri saya, dan alhasil warga juga bergerak, dan kita juga coba jalan ke Bandung. Kita sudah ke Dinas Perairan Bandung, Jawa Barat saat itu, dan kita dapat informasi bahwa sudah dilakukan pelimpahan ke Banten sebagai pemekaran Provinsi Banten. Alhasil waktu itu kita jalan tokoh masyarakat Pak Toto, terus juga ada Pak Satgas, Pak Kimin, dan saya. Kita berangkat dari Bandung ke Banten. Di Banten kita ke Serang, tapi di Serang kita ke bagian aset tidak menemukan berkas itu. Alhamdulillahnya kita menemukan juga berkas luasan setu di Banten. Akhirnya kita bawa lagi berkas itu ke Badan Aset Daerah. Mereka juga kaget instansi tersebut karena kok warga bisa memiliki itu. Akhirnya pengembang lanjut untuk pengurukan di sisi sebelah kiri saya, warga akhirnya melakukan demo. Awal demo ini baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, karang taruna bergerak ke kelurahan. Nah, di kelurahan kita bertemu dengan Pak Lurah, saat itu Pak Tarmiji. Sampai akhirnya kita juga melakukan demo ke kecamatan untuk menyetop pengurukan yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim memiliki surat. Sangat disayangkan luasan setu yang begitu besar ini akhirnya mereka bisa menguruk dan membuat tembok.
Tapi karena kita sudah melakukan demo di kecamatan, akhirnya pengembang saat itu PT Harperindo tidak bisa melanjutkan pengurukan, dan mereka juga akhirnya disegel oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Tahun 2019-2020 kita juga tetap melakukan komunikasi ke instansi baik pemerintah pusat dan daerah, dan sebelum di tahun 2019-2020 2018 kita juga sudah komunikasi di 8 kementerian. Artinya pemerintah pusat dan daerah tahu bahwa kita bermukim, kita hidup di bantaran Setu Rompong. Sampai akhirnya di tahun 2022-2023 karena ada pihak aparat dan pihak pengembang yang datang beserta dinas datang ke wilayah Setu Rompong, di bagian depan mereka melakukan pengukuran, yang dimana juga warga juga tidak dilibatkan dan warga juga kaget saat itu. Alhasil warga juga akhirnya melakukan mendatangi ke kejaksaan, tapi akhirnya dari pihak kejaksaan juga mereka tidak mengasih solusi buat masyarakat. Sampai akhirnya juga kita juga datang ke dinas terkait juga, ke kementerian lagi, baik Kementerian PU, BBWSCC, Balai Besar UKR 10, terus juga kita ke DPRD Provinsi Banten. Hasil yang depan akhirnya bisa melakukan aktivitasnya kembali, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan seperti biasa. Tapi bagian yang di belakang ini, masyarakat yang di belakang ini, sekarang kita tuh lagi merasa diintimidasi oleh pihak pengembang. Kita juga berharap semua surat yang kita sudah masukkan ke instansi pemerintah pusat dan daerah, dan juga kita juga melakukan laporan surat ke Barreskrim dan ke Propam, karena ada laporan dan ada 4 orang warga yang dijadikan tersangka. Karena itu kita coba laporkan itu juga ke Propam Mabes Polri dan Barreskrim Mabes Polri. Kita juga sudah diberi konfirmasi dari pihak kepolisian, tapi langkah ini belum ditindaklanjuti. Kita juga melakukan komunikasi ke kementerian kembali, dan itu juga akhirnya kita juga melihat adanya putusan 3114 yang disosialisasikan di Hotel Mercure. Dari keputusan itu juga kita tetap bersinergi dengan baik pemerintah pusat dan daerah, karena disinilah ruang lingkup hidup masyarakat Setu Rompong. Sampai kita juga akhirnya melakukan demo lagi di kejaksaan pada tanggal 10 Juni 2026. Masyarakat baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, karang taruna, dan generasi yang selanjutnya yang mereka akan berkeluarga, membentuk hidup mereka sendiri di sini.
berbondong-bondong kita melakukan demo di Kejaksaan dan di BPN. Alhasil juga akhirnya pihak Kejaksaan, Kejari, Kota Tangerang Selatan dan BPN Kota Tangerang Selatan merespon apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dimaui oleh masyarakat. Dan ini tetap kita kawal. Adapun juga kita sangat berharap bahwa sebelum adanya PT, sebelum adanya pengembang, wargalah yang lebih dulu, wargalah yang lebih lama, wargalah yang bermukim di Setu Rompong. Alhasil warga juga sangat berharap bahwa Setu Rompong ini tidak boleh hilang. Setu Rompong ini tidak boleh habis sama seperti setu-setu yang lain. Karena di Tangsel ini sangat dilematis ketika banyak setu yang ada tapi akhirnya hilang karena dimakan oleh baik pengembang dan pembangunan untuk perumahan dan gedung. Itu yang sangat disayangkan. Artinya pemerintah baik pusat dan daerah harus hadir di Setu Rompong. Pemerintah harus ada di Setu Rompong untuk menjaga, kita sama-sama menjaga Setu Rompong ini tetap lestari, aman dari yang mengklaim, yang mengakui atau yang merasa memiliki, sehingga Setu Rompong ini tidak hilang. Kita bisa sama-sama bersinergi, kita sama-sama bisa kawal ini agar juga masyarakat bisa melakukan semua aktivitasnya, bisa merasakan manfaat negara hadir di sini dengan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Besar harapan kami pemuda dan warga Setu Rompong jangan mengusik ruang hidup kami. Sebab kami tumbuh dan besar di sini. Jika kalian masih mengusik, kami katakan lawan. Gua Rafli, bisa dipanggil Tile. Gua sebagai Ketua Karang Taruna Setu Rompong. Gua lahir di sini, gua besar di sini, gua tumbuh bermain di sini. Kalau Setu Rompong digusur, ya satu kehilangan tempat tinggal, kedua kehilangan tempat bermain. Contoh kayak anak-anak di belakang ini, dulu kecil gua kayak gini nih, bahkan lebih kayak gini. Dulu gua sampai ini, kita di sini nih, kita di lapangan Dasar Wisma 7 nih, di sini nih. Kita lapangan punya dua, di sini lapangan Dasar Wisma 7 dan ada lapangan di Dasar Wisma 2 namanya lapangan keren Rebelakers. Terus juga kita ada kita pernah ngediriin tiang bendera di tengah setu. Kita ngediriin, kita buat dari bambu. Kita buat dari bambu betung tuh, bambu yang tinggi banget. Kita bikin, kita taruh di tengah.
Jadi pada tahun 2020 kita pengibaran bendera di tengah Setu. Benderanya gede, kurang lebih waktu itu 4 kali 2 meter. Hampir bertahan 1 tahun karena pondasi itu dari bambu ya. Ya kurang lebih 1 tahun bertahan. Kita juga pernah pelatihan perahu karet di sini. Dari teman-teman luar sana ada. Untuk kegiatan Karang Taruna kita 17 Agustus yang pasti itu selalu ya. Di luar itu untuk kegiatan tahunan kita ya. Kegiatan tahunan kita ada turnamen futsal. Kita open. Untuk kegiatan itu kita open. Dan juga ada bulu tangkis. Bulu tangkis kita main. Terus mancing ya. Pernah dulu menanami bibit ikan dari teman-teman Kodim dan Kodam ya kalau nggak salah ya. Pokoknya abang-abangan abri lah tuh tentara. Ini juga untuk setiap minggunya ya. Yang jelas dari Minggu, Sabtu dan Minggu mungkin ya. Kita ada kegiatan belajar, kita ada kegiatan belajar dan bermain. Kita punya taman baca Situ Rompong namanya. Bisa dilihat itu kegiatan sosial di sini kita banyak ya. Yang pertama kita rohani kita jalan, kita sosialisasi, kita pernah kita bikin ini dia tanam 1000 bibit. Banyak pohonnya yang udah tumbuh, banyak yang udah buahnya kita nikmati. Salah fasilitas yang ada di sini untuk fasilitas umum diantaranya musola, itu musolanya sebelah sana adanya di Desa Wisma 7, dan taman baca juga ada. Lapangan bulu tangkis untuk sarana olahraga anak-anak juga ada 2 lapangan malah. Di seberang sana ada lapangan namanya lapangan Setro, di tengah ada lapangan bulu tangkis namanya lapangan Tren Nusantara. Itu selalu ramai, memang itu untuk kegiatan anak-anak muda kita dalam menyikapi olahraga, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini musola Al-Hijrah, musolanya Desa Wisma 7. Ya, kalau ini digusur musola ini kena juga, bantai juga musola ini. Masa musola di bantai sih? Kalau tempat ini sampai digusur, yang kehilangan rumah atau tempat tinggal ini bukan hanya saya, ada ibu saya yang berusia 73 tahun, anak-anak saya yang sampai saat ini yang besar sudah berumur 19 tahun dan yang kecil 15 tahun. Dan saya juga masih belum tahu mau tinggal di mana atau mau kemana karena tempat tinggalnya sudah tidak ada. Kalau digusur gimana, Bos? Kalau gua sih ya, kalau pengembang mainnya di belakang
ya gue juga bakal bermain di belakang. Makanya selama ini gue nggak pernah gue ada di depan. Ya harus kayak gitu kita. Nanti kita lawan. Harus dong, kita harus lawan banget. Biar kayak gimana pun, wah itu harus kita lawan. Gue dari kecil sampai segede ini di sini, terus gue mau diusik, nggak mau, gue nggak terima. Anak kecil pun pasti nggak terima kok, apalagi gue yang sebesar ini, nggak mau, gue nggak terima. Kita juga lawannya juga sesuai hukum, Bang. Harus itu, makanya biar kayak gimana pun ya kita juga dukung lah untuk orang tua sesepuh di sini. Kita harus dukung. Kita karena juga ke mana kita pindahnya, nggak ada arah juga dari pemerintah. Ya mau gimana lagi? Intinya iya kita harus lawan. Gimana pun ceritanya nggak perlu takut. Lawan. Jadi kita katakan lawan.